Januari 2013, IR, bocah anak pemulung tiba-tiba mengalami panas tinggi yang berujung maut. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, bocah Malang ini ternyata mengalami pemerkosaan hingga harus mengidap penyakit kelamin. Ironisnya, setelah polisi melakukan penyidikan, tersangkanya justru mengerucut pada sosok ayah kandung R, Sunoto. Februari 2014, keberadaan Panti Asuhan Samuel Serpong Gading Tangerang tiba-tiba menjadi pembicaraan. Bukan karena prestasi, melainkan tingkah pola pemilik panti Samuel Watulingas dan sang istri yang diduga melakukan kekerasan pada anak asuhnya. Ditendang, digigit, dikurung, dirantai adalah sedikit dari begitu banyaknya kekerasan fisik yang dialami anak asuh Panti Samuel. Bahkan, Samuel Watulingas juga diduga tega melakukan kekerasan seksual pada dua anak asuhnya yang masih di bangku SMP. Dan akhir-akhir ini, publik dikagetkan dengan terungkapnya kasus kekerasan seksual yang menimpa bocah berumur 5 tahun di TK Jakarta International School. Hal tersebut terungkap saat sang ibu melihat perilaku korban yang tak biasa. Aka, bocah tanpa dosa itu pun sempat mengalami sakit panas dan didiagnosa tertular penyakit kelamin. Tragisnya, dengan sistem pengamanan berlapis yang diterapkan oleh JIS, ternyata pelaku kekerasan adalah sekumpulan pekerja kebersihan yang diambil JIS dari perusahaan outsourcing terbesar, PT ISS. Hingga saat ini polisi menetapkan Agun dan Awam sebagai tersangka dari 5 orang yang diduga melakukan kekerasan seksual pada AK. Dari beberapa kasus, banyak yang terjadi justru yang melakukannya adalah orang terdekat anak ya, Kak Iya, Seto. betul. Apa Iya, analisanya? karena paradigma keliru mengenai anak, seolah anak-anak juga komunitas kelas bawah, seolah-olah kalau kita berbicara mengenai HAM, pelanggaran HAM itu adalah orang dewasa yang dilanggar. Kalau anak, apalah sih anak, begitu. Paradigma ini yang harus diluruskan. Paradigma di mana anak-anak adalah juga manusia seutuhnya yang harus dihargai hak asasinya. Itulah sebenarnya kemudian PBB kemudian mencanangkan suatu Convention on the Rights of the Child, konvensi hak anak, dan ini hampir semua negara di dunia meratifikasi konvensi ini. Jadi baik negara itu negara Islam, negara manapun juga itu meratifikasi untuk menunjukkan betapa keberpihakan demi kepentingan terbaik bagi anak itu adalah sesuatu yang harus diutamakan. Kasus apapun itu yang melibatkan anak-anak, Kak Seto dan rekan-rekan berada di garda terdepan ya. Ada beberapa yang ingin kami perlihatkan. Kita lihat dulu artikel yang pertama, Kak Seto ya. Ya, Baik. ya. Kak Seto sesali sikap guru JIS terkait pelecehan seksual anak. Kenapa Kak Seto menyatakan ini? Iya, memang karena seharusnya seorang guru sangat peduli pada kondisi setiap murid-muridnya. Artinya katakanlah anak usia prasekolah ya, usia 5 atau mungkin 6 tahun, kalau ke kamar kecil harusnya ada pengawasan. Harusnya takutnya apa misalnya terpleset atau tiba-tiba ada kecoa atau apa yang dia takut, kaget misalnya. Jadi Tidak harus dilepas ada begitu pendamping. saja. Iya. Kalau toh pun misalnya dengan alasan untuk kebebasan dan kemandirian, guru harus tahu sekali bahwa tempat itu cukup aman untuk anak-anak. Jadi bersih, rapi, kering, dan tidak ada orang-orang lain yang ada kemungkinan melakukan suatu tindakan-tindakan yang justru mengandung unsur kekerasan dan berbahaya pada anak. Baik. Pada waktu anak sudah kembali, setiap guru harus mengawasi setiap siswa, bagaimana ekspresinya, senyumnya bagaimana, spontanitasnya bagaimana. Anak yang sudah mengalami satu kali pengalaman yang sangat mengerikan seperti itu, tentu berbeda, tentu akan stres, takut, kemudian diam, ya. Aroma atau suasana, Muka. ya roman muka ini harus sangat terbaca oleh setiap guru-guru profesional. Apalagi di sebuah sekolah yang sangat diperhitungkan, sangat bergengsi ya, dan segala macam mahal dan seterusnya. Baik, artinya dalam hal ini guru lalai ya? Iya, kalau Baik. toh pun tidak lalai juga ada semacam pembiaran. Baik. Itu yang harus diselidiki sehingga jangan sampai hal ini terjadi pada sekolah-sekolah yang lain. Baik, Kak Seto Begitu. kita melihat artikel yang kedua. Ya.
Duh, kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Bisa dijelaskan? Iya, betul. Dan ini kadang-kadang yang terungkap adalah dari golongan menengah ke atas. Justru. Tapi ribuan anak-anak jalanan, ribuan anak-anak yang di Oke. pedesaan, di tempat terpencil, kadang-kadang juga di daerah wisata menjadi korban pedofil dari luar yang kadang-kadang beberapa orang dari luar mengatakan seolah Indonesia adalah sorga buat kaum pedofil begitu. Wow. Terlalu mudah, terlalu tidak ada usaha pencegahan dan sebagainya. Kadang-kadang juga hukuman yang diberikan adalah terlalu rendah. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 82 itu maksimal 15 tahun. Kenapa tidak dibuat atau direvisi menjadi minimal 15 tahun? Karena sering pelakunya dihukum terlalu ringan sehingga tidak ada efek jera. Baik. Gitu. Ini ada artikel berikutnya. UN hanya buat siswa dan Sekolah tertekan. sekolah tertekan. Iya, Iya. Kak Seto. Iya, sebetulnya saya pernah menjadi anggota Badan Standar Nasional Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hati nurani saya yang terdalam, saya tidak menyetujui kalau ujian nasional dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa. Karena apa? Karena sebetulnya kalau pengamatan saya dan mungkin beberapa teman yang sama searah juga dalam Undang-Undang Sisdiknas itu evaluasi terhadap siswa itu adalah oleh guru. Karena guru yang paling tahu proses belajar siswa ini. Katakanlah kalau SMP, SMA ya selama 3 tahun itu diamati hasilnya. Sementara ujian nasional hanya sesaat, ibaratnya melihat profil seorang cakep atau tidak hanya satu jepretan foto. Tapi kalau film itu kan proses yang cukup panjang sehingga tahu oh senyumnya begini, kalau marah begini dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian itu sebagai penentu kelulusan waktu awal-awal dulu. Sekarang pun masih 60% ya. Baru setelah banyak protes baru agak dinaikin, ya, sebelumnya cukup 80%, baru turun menjadi 60%. Ini yang harus diluruskan kembali bahwa evaluasi pendidikan seharusnya oleh guru, karena kalau tidak melanggar hak anak dan melanggar hak guru, Baik. melanggar untuk mengevaluasi murid-muridnya. Begitu. Saya yakin saya dan juga pemirsa ini penasaran. Masa kecil Kak Seto itu seperti apa sih? Bisa menjadi sangat penyayang terhadap anak-anak Indonesia. Berani untuk dibongkar? Kami kembali Iya. saat lagi. Saya memang sempat ya jadi gembel, tidur di emperan toko, diusir satpam.